Menurut beberapa orang, ini adalah salah satu kasus mutilasi yang paling sadis karena korban ini dipotong-potong menjadi 554 bagian dan ini sangat ekstrim banget. Oleh karena itu, kasus ini sangat viral akhir-akhir ini ya. Sebelum kita bahas tentang motif dari tersangka, kita bahas dulu sedikit tentang latar belakang pelaku dan juga korban. Korban yang bernama Tiara Angelina Saraswati, seorang perempuan berusia 25 tahun merupakan anak sulung dari dua bersaudara yang berasal dari Lamongan, Jawa Timur. Tiara ini berkuliah di Universitas Trunojoyo Madura dan sudah mendapatkan gelar sarjananya yaitu Sarjana Manajemen. Namun hingga akhir kematiannya diketahui bahwasanya Tiara ini juga belum mendapatkan pekerjaan. Dan menurut penuturan beberapa orang, Tiara ini dikenal sebagai sosok yang cerdas. Dan Tiara ini berasal dari keluarga yang sederhana di mana orang tuanya itu bekerja sebagai penjual sempol, namun berhasil menguliakan anaknya hingga gelar sarjana. Setelah selesai kuliah sudah mendapatkan gelar sarjana manajemen, Tiara ini tidak langsung pulang ke kampung halamannya di Lamongan, melainkan menetap di Surabaya. Sementara pelaku atau tersangka dalam kasus ini yaitu Alfi Maulana yang merupakan pacar korban, seorang pria berusia 24 tahun yang berasal dari Desa Aikpaeng, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuan Batu, Sumatera Utara. Pelaku ini juga merupakan alumni dari Universitas Trunojoyo Madura, jadi pelaku dan korban berasal dari kampus yang sama dan juga sudah selesai menamatkan kuliahnya di bidang informatika. Namun tersangka ini juga belum mendapatkan pekerjaan yang stabil, jadi untuk menutupi kebutuhan sehari-harinya, ia bekerja sebagai driver ojek online. Menurut hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian, tersangka dan korban ini yaitu Tiara dan Alfi ini sudah menjalin hubungan selama 5 tahun. Dan ternyata diketahui mereka tinggal bersama di dalam sebuah kos yang beralamat di jalan yang berada di kawasan Jalan Raya Lidah Wetan, Lakar Santri, Surabaya. Dan kamar kos inilah yang menjadi TKP atau lokasi pembunuhan dari korban ini. Namun Alfi atau pelaku ini mengakui bahwasanya mereka sudah menikah siri, namun ketika bapak kos atau pemilik meminta berkas-berkas seperti KTP atau kelengkapan surat lainnya, dia tidak pernah memberikan. Jadi kemungkinan nikah siri ini masih diragukan. Dan menurut pemilik kos, Alfi atau tersangka ini dikenal agak sedikit tertutup dan sehari-harinya itu hanya bekerja sebagai driver ojek online, sementara korban ini tidak bekerja sama sekali. Sekarang kita bahas motif atau alasan mengapa terjadinya pembunuhan ini. Jadi diketahui sebelumnya bahwasanya pasangan ini sudah sering cekcok, sudah sering terjadi pertengkaran, namun pertengkaran-pertengkaran sebelumnya masih bisa dikendalikan. Namun puncaknya pada tanggal 31 Agustus jam 2 dini hari ketika pelaku ini yang bernama Alfi pulang ke kosnya dan mengetuk pintu, ternyata dia tidak langsung dibukakan pintu, melainkan harus menunggu selama 1 jam. Setelah pintu dibukakan, ternyata korban ini marah-marah dan mulailah terjadi pertengkaran pada dini hari itu juga. Dan pada saat itu tersangka ini sudah tidak kuat lagi menahan amarahnya dan langsung melakukan tindakan pembunuhan. Pelaku ini menyusul korban ke kamarnya dengan membawa sebilah pisau dapur yang udah disiapkannya dan langsung melakukan pembunuhan tersebut. Setelah Tiara ini sudah meregang nyawa, dia diseret ke kamar mandi dan di sanalah terjadi mutilasi terhadap tubuh korban. Dan diketahui bahwasanya korban ini dimutilasi kurang lebih selama 2 jam. Di hari yang sama yaitu pada tanggal 31 Agustus sekitar pukul 5.30, tersangka ini memasukkan potongan-potongan tubuh tadi ke dalam sebuah tas berwarna merah dan berangkat menggunakan sepeda motornya menuju daerah Pacet. Kemudian di sana dia membuang potongan-potongan korban itu secara acak. Dan diketahui pelaku ini memilih daerah Pacet karena sudah sering ke sana, sudah ada sekitar 10 kali
ke daerah itu untuk berwisata, jadi sudah paham jalur ke daerah Pacet. Menurut Kasat Reskrim Polres Mojokerto AKP Fauji Pratama, semak, hutan, dan jurang di kawasan Pacet ini seringkali digunakan sebagai lokasi pembuangan mayat. Jadi ini bukan yang pertama kalinya, sudah berulang kali terjadi pembuangan mayat di daerah Pacet ini. Nah, hal inilah yang membuat warga di sekitar kawasan Pacet itu sangat marah karena hal itu sangat mengganggu bagi kenyamanan warga sekitar. 1 minggu kemudian pada tanggal 6 September tahun 2025, sekitar pukul 10.30, salah seorang warga yang berada di kawasan Pacet ini bernama Suliswanto sedang mencari rumput di sekitar kawasan tempat pembuangan ini untuk kambingnya. Dan di sanalah dia menemukan sepotong daging dan setelah diselidiki ternyata daging itu merupakan bagian telapak kaki kiri manusia. Suliswanto pada saat itu sangat kaget dan langsung membuat laporan ke polisi. Tidak berapa lama polisi langsung datang ke lokasi tersebut, dibantu oleh tim dan juga anjing pelacak mencari potongan tubuh lainnya. Dan di sanalah ditemukan ada sekitar 65 potongan tubuh dan anjing pelacak tersebut yang berjenis Labrador menemukan telapak tangan korban di semak-semak. Nah, telapak tangan korban inilah yang menjadi kunci terkuaknya siapa korban ini. Kemudian potongan-potongan tubuh itu akhirnya dibawa oleh kepolisian untuk dilakukan identifikasi supaya diketahui siapakah korban ini. Proses identifikasi dilakukan melalui sidik jari dan diketahui bahwa korban ini adalah seorang perempuan yang bernama Tiara Angelina Saraswati. Polres Mojokerto melanjutkan penyelidikan mencari tahu siapa Tiara Saraswati ini dan di mana alamatnya. Dan korban ini berdomisili di sebuah kos di Kelurahan Lidah Wetan di Kecamatan Lakar Santri, Surabaya. Dan hanya berselang 14 jam sejak ditemukannya potongan tubuh di daerah Pacet, polisi sudah berhasil menangkap tersangka yaitu seorang laki-laki yang akhirnya diketahui bahwasannya laki-laki itu adalah pacar dari korban itu sendiri. Tersangka ini ditangkap di kosnya dini hari sekitar jam 1 dan disebutkan bahwasanya tersangka ini sempat mengadakan perlawanan sehingga kakinya ditembak oleh polisi. Selain penangkapan tersangka, polisi juga menggeledah kos tersebut dan di sanalah ditemukan ada beberapa kantong plastik yang berisikan ratusan tulang dari korban tersebut. Jadi selain di daerah Pacet ada juga sebagian tulang yang masih tersimpan di kos tempat lokasi terjadinya mutilasi. Dan bungkusan plastik yang berisi tulang itu ditemukan di balik laci lemari. Dan siang harinya tim Inafis Polres Mojokerto kembali melakukan olah TKP di kamar kos korban dan di sanalah ditemukan bahwasanya korban sudah sempat mengubur sebagian potongan tubuh korban di depan kosnya. Polisi menemukan potongan tulang tengkuk, tulang punggung, kaki, tangan yang sudah sempat dikubur di depan kos pelaku. Kemudian potongan tubuh tersebut akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan uji forensik. Pada tanggal 9 September pukul 18.15, akhirnya polisi sudah berhasil mengumpulkan semua potongan tubuh dari korban dan menempatkannya dalam sebuah peti jenazah. Kemudian peti jenazah tersebut diserahkan kepada ayah korban yang berinisial D dan akan diberangkatkan ke daerah Lamongan. Dan pukul 18.37 akhirnya ambulans pun berangkat dan sampai pada pukul 20.04 di Desa Made, Lamongan. Kedatangan jenazah disambut isak tangis oleh seluruh keluarga dan juga kerabat karena kasus ini sangat memilukan sekali. Setelah itu jenazah korban disalatkan di Masjid Nurul Yakin, setelahnya dimakamkan di TPU Desa Made. Nah, itu dia kronologi mengapa terjadi kasus pembunuhan sekaligus mutilasi ini. Sekarang kita bahas mengapa Alpi yaitu pacar korban sanggup memutilasi kekasihnya sendiri. Menurut Kasat Reskrim Polres Mojokerto, motif dari pelaku ini ternyata berbeda dengan kasus mutilasi lainnya.
Menurut AKP Fauzi, Alpi Maulana ini mengalami kondisi anomi atau normless, yaitu keadaan seseorang tanpa norma, di mana semua norma agama, norma sosial yang melekat pada seseorang itu akhirnya menjadi lemah atau hilang. Kalau kata sederhananya mungkin ini sama dengan orang yang sudah mati rasa. Setelah tersangka menghabisi korban, tersangka ini mengalami tekanan psikologis yang sangat tinggi, stres berat, depresi, hingga mengakibatkan sehingga secara sadar atau tidak sadar, pelaku ini menghilangkan atau menekan rasa kemanusiaan, nilai sosial, nilai agama yang melekat pada dirinya, sehingga pelaku tega memutilasi korban untuk menghilangkan jejak tersebut. Dan atas perbuatannya ini, tersangka yang bernama Alfi Maulana ini dijerat dengan pasal 340 atau pasal 338 KUHP. Dan kemungkinan hukumannya itu maksimal hukuman mati. Nah, itu dia salah satu kasus yang sangat mengerikan, pembunuhan sekaligus mutilasi yang dilakukan oleh seseorang terhadap pacarnya sendiri. Kepada polisi dia mengatakan bahwasanya sudah lama menumpuk rasa kesal atas banyaknya permintaan dari korban ini. Dan memang ya kita lihat juga salah satu video TikTok yang diunggah oleh almarhumah atau korban ini, di mana itu ponselnya bermerek Samsung yang harganya di atas 10 jutaan. Tapi seandainya jika pun korban ini memiliki gaya hidup yang tinggi, jika pelaku ini memiliki akal sehat, sebaiknya ditinggalkan aja, jangan sampai melakukan pembunuhan ya. Karena kan setiap orang itu berhak hidup. Jadi tidak ada hak untuk siapapun menghilangkan nyawa. Jadi itu dia ya, kurang bijak juga untuk pelaku ini. Terlalu gelap mata dan akhirnya terjadilah kasus yang sangat mengerikan ini. Dan pada saat ini katanya keluarga korban juga sangat tertekan akibat banyaknya komentar negatif yang ditujukan kepada korban ini terkait dengan gaya hidupnya dan juga terkait dengan tinggal bersama tanpa ikatan nikah itu. Jadi keluarga korban sangat tertekan. Jadi buat teman-teman nanti yang akan memberikan komentar sebaiknya lebih bijak karena mungkin kasus ini masih dipantau oleh kerabat korban. Jadi supaya tidak timbul rasa sakit hati yang mendalam, mohon kepada teman-teman untuk lebih bijak berkomentar. Dan mari kita jadikan kasus ini sebagai pembelajaran supaya kedepannya itu lebih berhati-hati dalam masalah berhubungan dengan orang dan juga berbicara dan juga untuk menyederhanakan gaya hidup ya. Jadi supaya kita terhindar dari berbagai masalah. Itu dia salah satu kasus mengerikan. Semoga kita semua selamat. Jangan sampai terjadi hal-hal seperti ini kepada kita atau keluarga kita.